Jadi saya pengen tahu aja sih ini pandangannya Pak Agung ini terhadap isu-isu yang berkembang seperti kayak hoax, speech dan lain-lain itu. Kayak gimana sih pandangannya? Hoax ini sangat berpengaruh sekali kepada dinamika perkembangan sosial yang ada di masyarakat, ya kan? Karena ada salah satu persepsi juga, kalau dulu itu kan pergerakan massa atau dinamika konflik yang ada di masyarakat itu kan bisa atau baru muncul itu kalau ada fenomena nyata, misalnya ada semacam unjuk rasa, kan, atau mungkin konflik sosial kayak di Papua, gitu kan. Nah, sedangkan di era sekarang hoax itu bisa menggerakkan fenomena itu tanpa harus dalam kondisi nyata. Jadi isu-isu yang digerakkan di sosial, di media sosial, media maya, ya, kalau dia dimasifkan, diviralkan, itu akan membentuk sebuah persepsi yang ada di masyarakat seolah-olah informasi itu benar, gitu. Oh, sebenarnya gini Pak Ali, misal kalau kita bicara tentang hoax tuh, kita akan bicara mengenai sebenarnya pribadinya dulu. Kan sebenarnya kalau kita bicara tentang bela negara itu kan berangkat dari dirinya pribadi masing-masing dulu toh. Entah apa mungkin nanti upaya pemerintah yang akan dilakukan, tapi akan dikembalikan dulu kepada dirinya pribadi dulu. Misalnya tentang bagaimana cara menyikapi adanya berita-berita di luar sana. Kan sekarang ada metodenya. Kalau misalnya kita menerima informasi dari manapun toh. Jadi misal caranya adalah dengan menahan untuk tidak langsung men-share itu kemana-mana lagi gitu. Anggaplah informasi tentang COVID yang ada di grup. Kita menahan dulu untuk tidak men-share kemana-mana dengan mencari tahu dulu kebenarannya. Nah, itulah kenapa ketika misal ternyata kebenarannya tidak ditemukan, entah karena malas untuk mencari atau memang tidak tahu sama sekali, yang mending tidak untuk dilakukan. Dan itu kan sebenarnya apa namanya, kalau saya sebut bagian dari mungkin mental kebanyakan masyarakat yang memang seperti itu begitu. Masyarakat di kita kan sangat senang untuk men-share sesuatu tuh. Kayak seperti misalnya ya berita-berita yang ada di sekeliling kita lah begitu. Mereka ya langsung men-share-nya di mana-mana begitu. Itulah konsep dari adanya story mungkin di media-media sosial, kemudian adanya media sosial yang bisa men-share kehidupan dan lain-lainnya. Banyak orang-orang yang memanfaatkan itu untuk men-share informasi juga, tapi tanpa melihat dulu dari kebenaran, begitu. Kalau bicara mengenai kenapa itu bisa muncul, karena sudah jadi kebiasaan. Di negara kita ini kan sesuatu hal yang sudah biasa, meskipun salah ya dianggap benar. Gitu. Nah, beda halnya dengan mungkin orang-orang yang sudah sering membaca tentang peraturan, atau orang-orang yang memang sudah ada di dalam sistem. Kan kalau saya dengan Pak Ali kan nanti masuk ke dalam sistem bagaimana PNS itu dibentuk toh, dan bagaimana jadi aparat penegak hukum yang baik, bagaimana cara untuk bersikap begitu kepada sesama aparat hukum dan sesama masyarakat begitu. Dan itu mungkin hal-hal yang menyebabkan bahwa orang-orang di Indonesia yang mungkin kita disebut sebagai masyarakat biasa yang non pegawai gitu misalnya, itu bisa menjadikan kebiasaan seperti itu ya, karena dianggap tidak salah, dianggapnya oh ya sudah, saya mengerjakan ini ya, saya tidak tahu apa akibatnya, dan saya tahu saya hanya men-sharekan informasi yang saya terima. Sebenarnya itu sih yang jadi yang jadi penyebab begitu dari masih adanya, misalnya ini kalau contohnya tentang berita hoax ya, kenapa masih ada orang-orang yang di luar sana yang masih menyebarkan berita-berita yang sebenarnya belum tentu kebenarannya ada, atau kebiasaan sih sebetulnya. Pertanyaan pertama adalah, hoax yang beredar, vaksinasi itu berbahaya dan banyak sekali korbannya. Faktanya seperti apa sih?
Oke, baik, terima kasih. Kalau fakta mengenai vaksin yang mempunyai efek samping yang lebih banyak atau yang lebih besar, pada masa pandemi sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus di masa PPKM ini, kita juga bisa lihat bahwa beberapa hasil penelitian atau beberapa data menyebutkan orang-orang yang divaksin ini memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak divaksin pada gejala COVID-19. Orang-orang yang telah divaksin, terutama sudah mendapatkan vaksin kedua, itu gejala daripada COVID-19 itu lebih ringan dibandingkan dengan pada pasien-pasien yang memang belum menerima vaksin sama sekali. Jadi kalau menurut secara saya pribadi bahwa orang-orang yang menerima vaksin itu justru lebih terlindungi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak divaksin. Adanya efek samping, betul memang ada beberapa orang yang mempunyai efek samping setelah divaksin, tapi efek samping yang dirasakan ringan, tidak sampai pada kematian ataupun sampai ke rawat inap. Seperti itu. Itu tergantung posisi virus. Kalau virusnya ada di permukaan, misalkan ada di baju gitu loh ya pasti mati oleh UVA, UVB karena virusnya ada di permukaan badan kita. Tapi kalau virusnya ada di dalam tubuh kita, sinar matahari itu fungsinya adalah untuk merubah provitamin D menjadi vitamin D. Nah, jadi yang untuk melawan virusnya tersebut adalah antibodinya, karena antibodi itu salah satunya diproduksi karena ada bantuan vitamin D, karena fungsi dari vitamin D adalah yang pertama adalah bisa meningkatkan imunitas ya. Kemudian vitamin D tersebut juga dapat mengurangi sitokin T ya. Jadi mengurangi sitokin T yaitu yang menyebabkan dia sebagai antiinflamasi. Nah, jadi kalau artinya dia membunuh virus itu bukan oleh sinar mataharinya kalau virusnya ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau di dalam tubuh kita virusnya itu dimatikan oleh antibodi. Tapi kalau yang di luar tubuh ya iya matinya oleh UVA, UVB yang ada di matahari dan yang di sinar matahari. Nah, vitamin D-nya yang bekerja kalau pada saat berjemur. Karena di dalam tubuh kita itu mampu memproduksi provitamin D. Nah, provitamin D dengan bantuan matahari itu akan menjadi vitamin D. Nah, vitamin D itu yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas. Jadi membantu metabolisme di dalam tubuh sehingga tubuh tersebut mampu melawan atau membentuk antibodi dan antibodi tersebut dapat melawan mikroorganisme atau diantaranya tadi virus SARS-CoV-2. Kalau susu beruang karena sumbernya dari susu sapi, merek apapun sama karena sumbernya dari susu sapi gitu loh ya. Jadi bukan melihat mereknya. Jadi mereknya melihatnya itu adalah sumber bahan bakunya. Jadi mau susu beruang atau susu non beruang, ketika itu diambil dari sapi dan sapinya memenuhi syarat ya. Nah, kan pasti dia sama kandungan gizinya. Jadi hoaxnya tuh adalah nama susu beruangnya. Tapi kalau ketika susu sapi dapat membantu meningkatkan imunitas, ya betul karena susu sapi itu banyak mengandung protein. Kalau COVID konspirasi atau COVID tidak ada, jelas itu adalah hoax ya. Kenapa yakin COVID ada? COVID itu ada karena memang ada virus yang penyebab COVID. Jadi virus itu ada SARS-CoV-2, kalau COVID itu adalah penyakitnya. Ya. Virus itu bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Jadi ketika virus tersebut ada, berarti penyakit tersebut ada gitu loh. Ya, cuman ada beberapa gejala dari COVID yang mirip gejala-gejala, misalkan ada influenza, ada batuk. Jadi disangkanya dinilainya bahwa COVID itu adalah batuk atau influenza biasa. Tapi ketika kita meriksa jenis virusnya,
virus influenza, virus apapun itu berbeda karena beda spesiesnya, atau ada lagi lebih kecil dari spesies, ada varietas. Jadi SARS-CoV-2 itu adalah virus corona, ya, dari dia turunan mutasi dari virus corona. Virus corona itu dari dulu juga ada virus corona. Nah, dan gejala-gejalanya juga yang terinfeksi oleh corona itu mirip gitu loh ya, ada demam, ada batuk, ada pilek. Nah, kemudian ada lagi timbul yang SARS-CoV-2 ini, justru dia dapat mengganggu atau menyebabkan pneumonia. Dan itu jelas ada karena si virusnya ada gitu loh ya. Dan yang menentukan dapat melihat virusnya itu hanya melalui alat mikroskop elektron. Tanpa mikroskop elektron kita nggak tahu virusnya ada tidak ada karena virus itu nggak bisa terlihat oleh mata. Pertanyaan selanjutnya, banyak sekali beredar resep obat COVID. Hoax atau fakta? Pada saat pandemi seperti ini memang semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing gitu ya. Dengan semua testimoni yang ada di masyarakat, itu resep-resep obat-obat untuk COVID memang cukup banyak sekali. Itu merupakan suatu fakta, dan memang semua orang mungkin sekarang memerlukan obat-obatan seperti itu, terutama orang-orang yang memang terkena COVID dan orang-orang awam gitu ya. Yang paling penting dari kita sekarang adalah bahwa pada saat seseorang yang terkena COVID, terkonfirmasi COVID, itu yang paling utama adalah kita harus mengikuti protokol kesehatan, dan yang kedua itu harus mengikuti bagaimana protokol pengobatan atau penata laksanaan dari petugas kesehatan yang memang menangani COVID gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan untuk membeli resep, nggak boleh sembarangan untuk membeli obat. Setelah melihat penjelasan dari beberapa narasumber tersebut, kemudian akan kami analisis isu-isu yang sudah dipaparkan oleh beberapa narasumber tersebut menggunakan analisis Fishbone. Berdasarkan hasil dari analisis Fishbone tersebut, terdapat beberapa aspek yang menjadi penyebab terjadinya hoax. Yang pertama, aspek media, yaitu banyaknya isu-isu di media massa yang diviralkan tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Yang kedua, aspek manusia, yaitu menganggap kebiasaan menyebarkan berita hoax bukan merupakan hal yang salah. Mereka menganggapnya hal tersebut adalah hal yang lumrah, tanpa tahu akibat yang akan terjadi nantinya. Yang ketiga, aspek pendidikan, yaitu budaya literasi yang kurang ditingkatkan. Selain itu juga terdapat banyak literasi yang tidak valid. Yang keempat, aspek jurnalisme, yaitu kurangnya verifikasi, cek dan dicek dari jurnalis dalam membuat konten. Kesimpulannya, berdasarkan beberapa paparan dari narasumber dan dari hasil analisis yang telah dilakukan, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hoaks yaitu 1. Penanaman jiwa cinta tanah air, yaitu rela berkorban untuk kepentingan tanah air, sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. 2. Menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. 3. Pengetahuan dan budaya literasi, yaitu dengan mencari tahu kebenaran akan sebuah informasi, sehingga mampu menyaring mana yang baik dan mana yang buruk.